Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramana Ditya Nugraha, MPM 106, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Informatika tahun 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pengenalan pola saya, yaitu review jurnal klasifikasi suara berdasarkan usia menggunakan mel frekuensi substral koefisien atau MSCC dan K-nearest Neighbor atau KNN yang ditulis oleh Eva Susanti, Sudi Marianto Alsasongko, dan I. Gedep Pasek-Suta. Latar belakang pada jurnal ini adalah password suara yang sudah banyak diimplementasikan mendeteksi apakah password yang diucapkan sama dengan password yang disimpan untuk membuka suatu sistem keamanan. Masalah pada jurnal ini yaitu masih terdapat celah pada sistem keamanan ini, lalu dibutuhkan penambahan fitur karakteristik suara yang mampu membedakan warna suara. Salah satunya warna suara berdasarkan pada jenis kelamin dan usianya. Tujuan pada jurnal ini adalah agar dapat mengklasifikasikan dan membedakan suatu suara berdasarkan perbedaan ciri-ciri pada jenis kelamin dan usianya. Lalu untuk data penelitian jurnal ini, pengumpulan data berupa data suara perempuan dan laki-laki dibagi tiga kategori usia, yaitu anak-anak, lalu remaja, dan orang tua. Jumlah dataset sebanyak 300 kata, lalu digunakan data latih sebanyak 150 yang dibagi 25 orang perempuan dan laki-laki masing-masing kelas, dan data uji sebanyak 150 juga yang dibagi 25 orang perempuan dan laki-laki masing-masing kelas data. Sampel suara input dari sistem yang dirancang dan direalisasikan adalah sampel suara telah direkam dengan frasa semangat. Lalu untuk metodologi penelitian, pada gambar kanan ini adalah diagram alur pada jurnal ini. Frekuensi yang ditangkap nantinya akan dilakukan ekstraksi fitur. Ekstraksi ciri suara dilakukan untuk mendapatkan karakteristik atau ciri dari sampel suara yang akan diproses yang dijadikan input dari sistem. Lalu pada gambar di kanan ini adalah diagram alur dari ekstraksi fitur, yaitu terdapat 5 tahap ekstraksi fitur pada jurnal ini, yaitu frame blocking, lalu ada windowing, kemudian fast Fourier transform atau FFT, lalu ada mel frequency wrapping, dan terakhir ada substrum. Frame blocking adalah pembagian sinyal audio menjadi beberapa frame. Satu frame terdiri dari beberapa sampel tergantung tiap berapa detik suara yang akan disampling dan berapa besar frekuensi samplingnya. Lalu kemudian ada windowing. Proses windowing dilakukan pada setiap frame dengan tujuan untuk meminimumkan diskontinuitas antar frame yang adjacent, khususnya pada bagian awal dan akhir. Apabila tidak dilakukan windowing, maka terjadi diskontinuitas antar frame yang akan menyebabkan kehilangan suatu informasi pada suara yang diproses. Lalu yang ketiga adalah fast Fourier transform atau FFT. Fourier transform bertujuan mengubah masing-masing frame sampel dari domain faktor menjadi domain frekuensi. Fourier transform menguraikan sinyal ke dalam suatu fungsi eksponensial pada frekuensi. Lalu yang keempat adalah mel frequency wrapping. Proses pengfilteran dari spektrum setiap frame yang diperoleh dari tahapan sebelumnya menggunakan sejumlah N filter segitiga dengan tinggi 1. Filter ini dibuat dengan mengikuti persepsi telinga manusia dalam menerima suara. Persepsi ini dinyatakan dalam Mel scale yang mempunyai hubungan tidak linear dengan frekuensi suara. Lalu yang terakhir ada substrum, adalah sebutan dari kebalikannya spektrum. Spektrum biasanya digunakan untuk mendapatkan informasi dari suatu sinyal suara yang diucapkan oleh manusia. Pada langkah terakhir ini, Mel spektrum perlu diubah menjadi domain waktu menggunakan discrete constant transform atau DCT. Hasil dari proses ini dinamakan dengan Mel frequency spectrum coefficient atau biasa disebut dengan MFCC. Lalu pada KNN terdapat 4 tahapan proses, yaitu yang tahapan awal dimulai dengan memasukkan data fitur suara dan nilai K, kemudian perhitungan jarak, lalu pengurutan atau sorting, dan yang dilanjutkan dengan proses
voting sesuai dengan nilai K yang dimasukkan, sehingga dihasilkan output berupa hasil klasifikasi suara berdasarkan usianya. Output dari proses ini adalah jenis suara yang telah diklasifikasikan. Jenis suara yang akan terdeteksi adalah sesuai dengan jumlah K yang akan dipilih. Lalu untuk keluaran sistem, pada jurnal ini akan didapatkan suatu ciri dari setiap jenis suara yang akan menjadi pembeda terhadap sampel suara lainnya, yang nantinya akan diterapkan pada suatu sistem yang untuk mengidentifikasi suara berdasarkan perbedaan ciri-ciri pada jenis kelamin dan usianya. Kemudian untuk hasil dan analisis pada jurnal ini, data yang digunakan dalam sistem yaitu data dengan ciri masing-masing suara diwakili dengan 14 koefisien. Dengan ukuran matriks semua dari suara ada 300 kali 14. Uji coba dilakukan dengan menggunakan persentase jumlah nilai data latih sebesar 50% dan data uji sebesar 50% dan ukuran matriks masing-masing 150 kali 14 serta menggunakan 9 nilai K yang berbeda. Jumlah dataset sebanyak 300K, maka akan digunakan data latih sebanyak 150 yang dibagi dalam 25 orang perempuan dan laki-laki masing-masing kelas, dan data uji sebanyak 150 juga yang dibagi 25 orang perempuan dan laki-laki masing-masing kelas data. Pengujian ini diberi nilai K ganjil dari angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan yang terakhir 17. Setelah melakukan pengujian setiap penutur dengan nilai K yang berbeda, maka didapatkan data hasil pengujian tersebut. Dalam proses pengujian akan dikenai berdasarkan ID yang telah ditentukan. Setiap penutur diwakili dengan ID untuk ID 1 mewakili anak-anak, lalu ID 2 mewakili remaja, dan ID 3 mewakili orang tua. Lalu terdapat 3 skenario pengujian. Yang pertama, skenario pertama yaitu pengujian data kelas anak-anak terhadap semua data latih sebanyak 150 data pada kelas anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu yang kedua ada skenario pengujian data kelas remaja terhadap semua data latih sebanyak 150 data yang terdiri dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Dan yang terakhir skenario ketiga yaitu pengujian data kelas orang tua terhadap semua data latih sebanyak 150 data, yaitu anak-anak, remaja, dan orang tua. Lalu pada tabel kanan ini merupakan tabel rata-rata akurasi FNR dan FPR-nya. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat akurasi paling bagus ada pada K3 sama dengan 91%. Begitu pula dengan nilai FNR dan FPR yang paling bagus ada pada K3, yaitu 6,49% dan 16%. Hal ini didasari pada kondisi ideal di mana akurasi paling baik ada 100%, sedangkan untuk nilai FNR dan nilai FPR adalah 0%. Lalu di sebelah kanan ini terdapat grafik persentase dan nilai K-nya. Berdasarkan pada grafik tersebut, nilai persentase cenderung fluktuatif. Nilai yang paling bagus ada pada K3 untuk FNR, FPR, dan akurasinya. Hal ini mengacu pada kondisi ideal yaitu nilai FNR 0%, FPR 0%, dan akurasi 100%. Lalu untuk kesimpulan pada jurnal ini adalah proses ekstraksi dengan MLCC, Male Frequency Subtract Coefficient, yang terdiri dari frame blocking, Hamming window, fast Fourier transform, Male Frequency wrapping, dan substrum digunakan 14 koefisien, di mana nilai tersebut mewakili suara setiap pengucap dari masing-masing kelas anak-anak, remaja, dan orang tua. Secara keseluruhan, kinerja sistem dalam mengklasifikasi suara berdasarkan usia dapat dikatakan berhasil. Dengan rata-rata persentase akurasi tertinggi yaitu 91,11%, lalu FNR sebesar 6,49% dan FPN sebesar 16%. Lalu untuk parameter KNN untuk pengenalan sistem klasifikasi suara berdasarkan usia memiliki nilai K terbaik yaitu pada K3 sebesar 91,11%, lalu nilai terjelek pada K13 sebesar 81,33%. Sekian dari presentasi saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.